Hai teman-teman, selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda dalam perjalanan menakjubkan melalui dunia sinema, dan kami juga akan memberikan wawasan tentang karya-karya ikonik di layar lebar. Selamat menikmati. Pada awal film, seorang wanita tua mengeluh pada sebuah patung karena dirinya sudah lama tak disentuh pria, dan dia melempari patung itu sehingga hidungnya patah. Tiba-tiba petir menyambar membuat hidung itu berdiri dan beberapa pria telanjang muncul mengabulkan permintaan wanita itu. Beberapa tahun kemudian pejabat dari Korea Timur di sana bercerita tentang hidung patah dari patung tersebut sangatlah berharga. Namun pejabat itu tak sengaja menyentuh hidung itu dan memicu kekuatannya sehingga beberapa saat kemudian pejabat dan orang di dalamnya terpental keluar. Pejabat itu kemudian membuang hidung itu keluar karena takut akan kekuatannya. Namun seorang wanita menemukannya dan tiba-tiba desa itu dipenuhi dengan pria telanjang yang memaksa dan mengajak semua orang di sana bercinta, sekaligus hewan-hewan di sana juga digarapnya. Ketika semua sudah mereda, seorang pendeta datang dengan menggunakan anggur untuk menyegel hidung sakti itu dan menguburnya di dalam tanah, juga meminta semua orang di desa untuk melupakan kejadian itu. Kemudian scene berpindah di sebuah desa, di mana wanita di sana menjadi pencari nafkah dan pengambil keputusan, sementara para pria hanya menjaga bayi dan melakukan pekerjaan rumah. Serta kewajiban seorang pria adalah memuaskan wanitanya selama berjam-jam, sehingga para pria tidak punya kontrol menghadapi para wanita yang ganas di desa ini, dan hanya menjadi budak serta pembantu para wanita yang mempunyai kelebihan hormon estrogen ini. Suatu hari terdapat preman dari desa sebelah sedang makan di kedai, dan mereka mengerjai Byun, seorang pria yang menjual kue roti dari desa itu. Awalnya Byun hanya diam saja menahan amarahnya, namun preman itu sudah kelewat batas dan Byun menghajar mereka semua. Para wanita yang melihat hal itu berasumsi Byun mempunyai penis yang besar, namun seorang wanita tua di sana tertawa dan memberitahu bahwa tidak ada apa-apa di dalam celana Byun. Dan kemudian dia mulai bercerita, bahwa suatu malam, Byun sedang berjualan kue roti seperti biasanya dan dia melihat seorang wanita yang sedang mandi, lalu wanita itu memanggil dan menarik Byun serta memaksa untuk melepas celananya, namun wanita itu menemukan hanya ada sebuah sedotan di dalamnya. Saat itu juga semua wanita melihat Byun dengan pandangan berbeda dan menertawakannya karena terkenal impoten di desa itu, dan Byun hanya terdiam tak bisa berkata apa-apa dan sangat malu karena cerita itu benar. Byun juga mempunyai seorang kakak bernama Kang Mok, yang terkenal sangat jantan di desa itu karena bisa memuaskan semua wanita. Saat itu Kang Mok sedang mandi di sungai sementara para wanita sedang mengintipnya, karena Kang Mok mempunyai pedang yang panjang dan besar namun tak ada satu wanita pun yang bisa mengambil hatinya, dan karena itulah Kang Mok sangat disegani di desanya. Suatu malam Byun sedang mabuk dalam kesedihan, adapun seorang pria yang menyentuhnya untuk membuktikan bahwa gosip itu benar dan menyebabkan Byun sangat marah. Kang Mok melihat itu dan segera memapa Byun untuk pulang rumah. Namun dalam perjalanan mereka bertemu seorang wanita bernama Dal Geng, yang menyebabkan mereka hilang konsen dan jatuh ke sungai sementara wanita itu langsung pergi. Sementara mereka beristirahat, Kang Mok mengingat kembali awal mula kejadian yang menimpa Byun. Sebetulnya Byun adalah pria normal, namun saat itu tanpa sengaja celana Byun terbakar saat mereka melakukan pertunjukan, yang saat itu sedang tidak ada air di sana. Dan untuk menghentikan api itu Kang Mok dengan terpaksa menendang kemaluan Byun berkali-kali, dan itu menyebabkan penis Byun hancur berkeping-keping. Dan mengingat dulunya hubungan mereka berdua sangat erat dan selalu menjaga satu sama lain, namun semenjak itu hubungan mereka sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Keesokan harinya, Byun mendengar para pria bergosip mengenai seorang wanita yang bernama Dal Geng dan merupakan pendatang baru yang cantik di desa itu, dan mereka semua berencana melihatnya saat mandi di sungai pada sore hari. Saat itu Byun juga datang, namun para pria di sana membulinya karena percuma saja melihat wanita namun tak bisa ereksi. Tak lama kemudian Dal Geng tiba dan mempesona mereka semua dengan kecantikannya, namun saat itu sandalnya terlepas dan para pria berlomba-lomba mendapatkannya. Tetapi dia mendapatkan sandalnya sendiri dan segera pergi. Pada pagi hari Dal Geng menemukan sekotak makanan di luar tendanya, dia memakannya dan bersyukur pada siapapun yang memberinya sekotak makanan itu. Dan saat itu dia melihat ternyata Byunlah yang memberinya.
Pada sore hari Dalgeng sedang mandi di sungai seperti biasanya sementara para pria sedang mengintipnya, namun saat itu kebetulan para istri mereka juga ada di sana dan para wanita itu segera membuli Dalgeng karena dianggap menggoda para suami mereka. Tetapi kebetulan saat itu Kang Mok ada di sana dan segera melerai mereka, dan mereka berdua pun akhirnya mengobrol dan Dalgeng memberi Kang Mok bunga sebagai tanda terima kasih. Kemudian pada malam hari, Kang Mok memberitahu Byun bahwa dia sudah menemukan wanita idamannya dan ingin menikah, dan wanita itu adalah Dalgeng. Namun Byun patah hati dan pergi begitu saja sembari merenungi nasibnya. Dan saat itu ada seorang biksu yang sudah berjam-jam terjebak di dalam jaring sedang meminta tolong. Byun yang mendengar itu segera datang untuk menolongnya dan akhirnya mereka berakhir duduk mengobrol bersama. Biksu itu merasa berhutang budi pada Byun dan ingin membalas Byun dengan menawarkan bantuan pada masalah kejantanan Byun saat ini, kemudian dia memberitahu Byun agar meminum ramuan anggur sakti yang ditimbun di bawah patung keramat bertahun-tahun lalu. Biksu itu juga memperingati agar Byun tidak meminumnya lebih dari 1 teguk. Namun Byun segera mengambil botol itu dengan tidak mendengarkan peringatan terakhir biksu itu dan menghabiskan semuanya lalu tertidur. Yang menyebabkan jamur liar di sekitarnya pun ikut mekar karena kesuburan diri Byun setelah meminum ramuan itu. Dan saat perjalanan pulang Byun mengetahui bahwa semua lelaki di desanya telah ikut wajib militer termasuk Kang Mok, namun Byun beruntung karena saat itu tidak ada di desa. Sehingga hanya Byunlah satu-satunya lelaki di desa itu dan dia yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Saat itu Byun sedang memasak untuk Dalgeng dan masuk ke kamarnya melihat tubuh Dalgeng yang seksi saat tidur, dan itu membuatnya ereksi tak terkendali dan berusaha menghilangkan libidonya dengan memotong kayu semalaman. Setelah itu Byun yang kelelahan serta haus meminum air sungai dengan jumlah banyak, dan setelah beristirahat sebentar tak lama kemudian Byun ingin kencing di tepi bukit bersamaan dengan seorang tabib. Dan pada saat yang sama, seorang putri kerajaan sedang lewat di sana sembari menghindari hutan yang kebakaran. Saat itu pula kencing Byun menyembur seperti selang pemadam kebakaran dan mereka terselamatkan karena air kencing Byun telah memadamkan semua api itu bahkan sampai matahari juga terkena imbasnya. Saat itu para wanita di desa sangat bersemangat menggosipkan Byun, dan salah satu wanita di sana yang melihat langsung kejadian itu kemarin, segera mengumpulkan teman-temannya dan bertestimoni dengan menggunakan ikan sebagai perumpamaan, yang menggambarkan bahwa itu barulah setengah dari senjata yang dimiliki Byun. Pada malam hari para wanita itu mengintip Byun yang sedang bermain badminton dengan senjatanya, dan mereka semua tercengang saat Byun berbalik badan karena melihat ternyata senjata Byun sebesar selang pemadam kebakaran. Keesokan harinya saat Byun berjualan kue roti, beberapa wanita di sana berusaha merayunya dengan berbagai macam cara, namun Byun menolaknya karena dia hanya mencari cinta sejati. Suatu malam, seorang wanita masuk ke rumah Byun untuk mengajaknya bercinta. Wanita itu menggunakan taktik psikologis dengan mengatakan Byun tak akan bisa menanganinya karena dia jauh lebih berpengalaman. Dan seketika itu sisi binatang Byun muncul dan menerima tantangan itu kemudian segera menghajarnya bertubi-tubi. Yang membangunkan para wanita dan mereka segera berbondong-bondong datang untuk mengantri, sementara terlihat wanita pertama yang sudah dihajar oleh Byun sampai mimisan dan dia perlu istirahat. Kemudian satu persatu wanita di desa itu segera masuk ke kamar Byun dan mereka semua dipuaskan oleh Byun, wanita muda maupun tua semua mendapat gilirannya karena stamina Byun tak pernah habis. Keesokan harinya Byun sadar hanya Dalgeng yang belum dipuaskannya, dan kejadian semalam terdengar sampai telinga putri kerajaan beserta kaisar. Kemudian kaisar segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap Byun dan dibawa ke tempatnya untuk memberikan Byun penawaran. Kaisar memberikan Byun penawaran akan membebaskan Kang Mok apabila Byun bersedia mengikuti kompetisi angkat besi dengan kejantanannya, karena ini menyangkut harga diri negara Korea dan Byun menerima tawaran itu untuk melawan juara bertahan sebelumnya. Awalnya Byun kesusahan karena tak ada dorongan nafsu, namun putri menyadari itu dan sengaja makan buah pisang dengan gerakan lidah erotis yang membuat nafsu Byun mulai memuncak dan dapat mengangkat 100 kilo beban serta memenangkan pertandingan. Setelah itu kaisar menepati janjinya untuk mencari Kang Mok di medan peperangan untuk dipulangkan, namun Kang Mok tak ada di sana dan diasumsikan telah meninggal. Byun sangat depresi dengan kematian Kang Mok dan mengurung diri di rumah yang membuat para wanita kasihan padanya dan berusaha menenangkannya.
Pada saat itu pula semua orang di desa merasa resah karena terjadi kekeringan yang hebat di desa itu yang membuat Dalgeng jatuh sakit sampai sekarat dan Byun pun segera membawanya ke tabib. Tabib itu berkata bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkan Dalgeng, Byun haruslah bercinta dengannya dan menyiramnya dari dalam untuk menghilangkan demamnya. Di samping itu Kang Mok juga sudah meninggal. Kemudian pada malam hari Byun tersiksa secara batinnya, karena harus menggagahi istri saudaranya sendiri dan dengan terpaksa akhirnya Byun bercinta dengan Dalgeng dan Dalgeng pun sembuh setelah itu. Saat itu kaisar dan pendeta sedang berdiskusi dan khawatir dengan keadaan desa mereka yang kekeringan, yang tentunya akan membuat orang saling membunuh karena kelaparan. Kemudian pendeta memberi solusi dengan cara mengorbankan seseorang untuk memuaskan beruang yang dianggap dewa di desa itu agar hujan diturunkan. Sementara itu semua wanita di desa mulai sakit bersamaan termasuk Dalgeng, yang ternyata Dalgeng sedang hamil dari anak Byun. Dan pada saat yang sama para suami mereka sudah kembali dari wajib militer. Namun saat itu para wanita sudah tak terpuaskan lagi dengan para suaminya. Ternyata saat itu Kang Mok juga kembali ke desa dengan satu kaki terputus dan mencari Byun. Namun saat itu semua orang mengaku dan bercerita bahwa mereka semua telah dihamili oleh Byun. Byun yang malu akan semua perbuatannya itu menyerahkan dirinya agar dikorbankan ke beruang untuk mengakhiri kekeringan desa, namun para wanita sedih kehilangan pria paling jantan di desa mereka. Dan saat itu Byun segera masuk ke gua itu sembari menunggu dihajar oleh beruang di sana. Setelah beberapa waktu, hujan pun belum turun dan mereka semua berasumsi bahwa ritual beruang tersebut telah gagal, namun saat itu Byun mulai bercinta dengan beruang itu dan memuaskannya. Dan tak lama kemudian desa itu diberkati oleh dewa dengan turunnya hujan yang sangat lebat. Beberapa tahun kemudian, cerita legenda libido itu masih terus jadi bahan pembicaraan di desa itu, serta beberapa anak Byun juga mempunyai turunan selang pemadam kebakaran. Sementara itu terlihat para wanita di kapal juga sedang membicarakan mengenai legenda libido milik Byun, dan seorang pria yang mengayuh kapal itu menoleh kemudian tersenyum.